teknis kita adalah Miki Panjaitan bersama dengan tim multimedia Jemaat GKS Lab. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, sabda Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Selamat untuk kita mengikuti ibadah rumah tangga saat ini. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sebelum kita habiskan ibadah ini dengan votum dan salam, saya ajak kita sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru bait pertama dan bait yang ke-6. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7 bait pertama dan bait yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120, bait pertama dan yang kedua. Allah Bapa, kami puji Engkau. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami angkat syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas pemberian-Mu, atas perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dari pagi hingga sore ini.
Kami datang menghadap Dikau di sore hari ini Tuhan, dalam suasana ibadah rumah tangga Jemaat GKI Selat. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Engkau boleh berkenan di dalam pelayanan kami. Engkau pun juga berkenan di kehidupan Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumahnya, yang boleh mengikuti ibadah ini, ataupun juga Bapak Ibu jemaat terkasih kami lainnya. Tentu Tuhan, pada sore hari ini, agar kami boleh berkenan dan berlayak di hadapan-Mu, kami mengaku akan salah dan dosa kami. Barangkali tingkah laku perbuatan kami, pikiran kami, menyakiti seisi rumah tangga kami, saudara-saudari kekasih kami, bahkan juga Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu dalam suasana ibadah di sore hari ini. Tuhan Bapa kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau memampukan kami para pelayan-Mu yang boleh bertugas di sore hari ini. Jika nanti sebentar kami akan menyimak dalam pembacaan firman-Mu Tuhan, tolong kiranya Engkau mengurapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini sekaligus sebagai pemberitaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14 dengan perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan. Amin. Sebagai persiapan kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elvi Sumbu STH, sekaligus menyampaikan doa syafaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 120, bait yang ketiga. Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal, Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, Roh Kudus Engkau penghibur. Shalom Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sebagaimana yang sudah dibacakan dan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami mohon pimpinan jamahan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami sekalian dan hamba-Mu pada saat ini yang boleh Engkau pakai untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh ditaburkan
menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Serta di dalam kebenaran firman-Mu kami beroleh sukacita dan berkat yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan. Dalam firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan pada kesempatan sore hari ini, saya membawa kita dalam tema atau judul komitmen hidup kita dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu saudaraku, untuk kedua kalinya Paulus dipenjara di kota Roma, dan ia memiliki waktu yang sedikit di masa akhir hidupnya. Karena itu dia menulis surat kepada Timotius ini, di mana ini berisi nasihat penguatan selaku pengikut Yesus dan juga selaku orang yang memberitakan Injil Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Paulus memegang teguh komitmen imannya sejak awal sampai pada akhirnya dalam kesungguhan yang tercermin dalam tindakannya secara nyata. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen itu berarti berpegang teguh kesungguhan hidup, bahkan juga kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Paulus dalam suratnya ini dia mengingatkan, menasehati Timotius perihal hidup iman kepada Yesus, agar Timotius juga bisa memiliki komitmen sepenuhnya di dalam mengikut Yesus. Saudaraku, apa saja nasihat Paulus kepada Timotius, juga kepada sekalian kita orang-orang yang percaya. Yang pertama dalam nas kita pada kesempatan ini yaitu ayat yang ke-12. Siap sedia apabila diperhadapkan dengan penderitaan. Dalam ayat yang ke-12. Paulus sudah mengalami sendiri bagaimana komitmen imannya diuji dengan berbagai penderitaan yang terjadi. Namun ia tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ia tetap memberitakan Injil kasih Tuhan meskipun ia didera, dilempari dengan batu, dipenjara, mengalami kelaparan, kehausan, dan tanpa pakaian. Paulus tahu ia dapat mempercayai Allah yang hidup, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia tahu bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan nanti yang Tuhan sediakan untuknya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, di situ juga dikatakan untuk kita. Demikian sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Apa yang kita pegang erat-erat pasti akan kita lepaskan satu persatu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, di sini kita bersama belajar. Sebagaimana Paulus juga mengingatkan Timotius, tetap berpegang, tetap berpaut atau berpedoman kepada Yesus Kristus dalam iman dan kasihnya kepada Yesus Kristus. Di sini juga dikatakan dalam ajaran yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita juga mau dan terus berpegang pada firman Tuhan di dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca bersama dalam Amsal 11 ayat yang ke-19, juga dikatakan bagi kita bersama. Amsal 11 ayat yang ke-19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian.
Karena itu kita juga terus mau berpegang dalam pengharapan kita kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, peliharalah harta yang indah. Itu dalam ayat yang ke-14. Kata pelihara ini berarti menjaga, merawat, mengusahakan. Proses yang tidak hanya satu kali, tapi terus menerus. Harta yang indah apa itu Bapak Ibu saudara-saudaraku? Harta yang indah adalah Injil itu sendiri atau firman Tuhan. Yang di dalamnya kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini yang Paulus katakan Injil adalah harta yang indah yang dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Injil harus terus kita pelihara dan kita beritakan dalam kehidupan ini. Saudaraku jemaat Tuhan, bila kita memandang Injil sebagai harta yang indah, maka kita juga akan termotivasi untuk tidak menyia-nyiakan harta itu. Apapun tekanan dan kesulitan yang menghadang kita, kita semua memiliki tanggung jawab iman untuk memberitakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani sampai hari ini? Bagaimana komitmen iman kita ketika kita mengikut Yesus? Saudaraku, terlebih di saat ini kita sedang menghadapi apa yang melanda dunia ini, pandemi COVID-19. Beberapa hal yang patut kita renungkan dalam hidup ini. Selama kita hidup dan menjalani kehidupan dalam dunia ini, sebagai seorang pengikut Yesus, ada tanggung jawab iman di pundak kita. Ada hal yang mesti kita lakukan, kita tunjukkan kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ada yang tidak siap, sebab banyak anak-anak Tuhan tidak menerima kenyataan bahwa sebagai pengikut Yesus mengandung kesediaan untuk menanggung penderitaan karena Kristus. Namun kita percaya ketika Paulus mengatakan bahwa dia tahu siapa yang dia percaya dalam ayat yang ke-12, maka dia yakin dalam menjalani seluruh kehidupan ini, kita juga yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, dalam keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, kita juga harus pegang firman Tuhan, pelihara Injil atau firman Tuhan secara khusus dalam kehidupan keluarga kita bersama dengan anak-anak kita. Kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan keselamatan kita, dan kita akan bersama sebagaimana dalam kehidupan keluarga kita, baik sebagai orang tua dan anak-anak kita mau hidup dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Dan biarlah dalam komitmen kita mengikut Yesus, kita mau mengikutnya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyempurnakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Sekalipun ibadah kami secara live streaming, namun seluruh kami umat-Mu yang percaya disatukan oleh karena kasih Tuhan. Dan pada saat ini pula Tuhan kami satu hati menaikkan doa, permohonan dan syafaat kami. Kami bersyukur boleh beribadah menaikkan pujian kami, dan firman kebenaran-Mu meneguhkan iman percaya kami. Di saat ini Tuhan, secara khusus kami hendak berdoa
untuk seluruh jemaat-Mu di lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 10 jemaat GKS Lat. Kehidupan setiap kami, keluarga, rumah tangga kami. Tuhan, kami mohon Engkau hadir, Engkau menjaga, Engkau memelihara, serta memberkati kami. Sebab kami percaya di dalam Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan suatu apapun. Berkat jasmani dan rohani Tuhan limpahkan atas kami sekalian umat-Mu. Biarlah kami bersama boleh menikmati persekutuan yang indah di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Dan kasih Tuhan senantiasa melimpah yang mampu kami tunjukkan, kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan, baik sebagai suami maupun istri, orang tua terhadap anak-anak, demikian juga anak-anak terhadap orang tua. Bapa Sorgawi Allah kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami. Kami juga bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas kehidupan jemaat-Mu, di mana pada minggu-minggu ini mereka yang boleh menerima anugerah umur yang panjang, bertambahnya usia mereka, baik usia kelahiran ataupun dalam kehidupan pernikahan jemaat-Mu. Biarlah atas apa yang Tuhan berikan bagi kami menyadari betapa hidup kami semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami mampu menjalani kehidupan ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah sekalian kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan anak-anak kami dari kecil bahkan sampai mereka dewasa. Mereka yang menjalani pendidikan mereka dari setiap jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Mereka yang masih dekat ataupun yang jauh dari kami karena menuntut ilmu atau sedang mencari pekerjaan. Tuhan Allah kami serahkan mereka dalam naungan dan pimpinan-Mu. Sebab sebagai orang tua kami terbatas untuk melihat mereka, untuk menjaga mereka. Namun kami percaya dimanapun mereka berada, di situ ada Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi sekalian mereka. Dan kami serahkan hidup dan masa depan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di saat ini juga ya Tuhan kami tahu, kami pun menghadapi berbagai persoalan penderitaan pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang ditinggalkan oleh orang mereka kasih, mereka cintai, janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang ada di usia renta mereka Tuhan. Allah kami percaya akan janji-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami Tuhan. Dan kami boleh diingatkan, disadarkan, ada satu pribadi yang mengasihi kami, yaitu Engkau Yesus. Sehingga kami akan selalu datang padamu Tuhan, berharap akan kasih kemurahan-Mu bagi sekalian kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan bersama untuk memikul beban berat mereka Tuhan. Demikian juga mereka yang ada dalam usia tua mereka, Tuhan memberikan kegembiraan dan sukacita di usia tua mereka. Ya Yesus Allah kami bersyukur Tuhan pada saat ini juga kami boleh bersama beribadah dengan sekalian jemaat-Mu, jemaat GKS Lat ini. Dan kami selaku gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan gereja kami dari tingkat sinode, resort, jemaat, kategoria lingkungan pelayanan yang di dalamnya kami turut serta untuk melayani sebagai pendeta, penetua diakon, penginjil, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, dan setiap kami yang boleh ikut ambil bagian untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan melengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun firman-Mu terus diberitakan, disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya Yesus Allah kami, dalam doa ini pula Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan pemerintah kami, pemerintah Indonesia ini. Kami serahkan pemimpin kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Di saat ini kami bersama-sama
selaku warga gereja jemaat-Mu turut mendukung pemerintah kami untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar keadaan ini cepat berlalu. Tuhan menolong pemimpin kami. Tuhan juga menolong mereka yang bersama-sama berjuang, yaitu tenaga kesehatan, para medis, dokter, perawat. Ya Tuhan, sehingga mereka tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami percaya atas perkenan-Mu Tuhan, maka pada saatnya akan ditemukan obat atau vaksin di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan secara khusus Kabupaten Kapuas yang kami cintai saat ini Tuhan, yang juga harus bersama-sama bergumul, berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tolonglah pemerintah kami Tuhan, Bupati dan Wakil Bupati kami segenap jajarannya, dan biarlah kami juga selaku masyarakat turut tertib mengikuti aturan yang diberikan kepada kami, sehingga kami juga turut bersama menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, seruan kami. Kami bersama bersatu hati berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu demi Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa. Kami serahkan doa kami, dan dalam doa yang Engkau ajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaan dalam hidup di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari yang telah kita lalui. Sebagai nas pengantar untuk kita sekalian, dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, syukur selalu kami ucapkan di hadapan-Mu saat ini. Seberapapun berkat yang Engkau berikan di atas kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing, Engkau mengajarkan kami untuk mengucapkan syukur di dalamnya. Maka pada saat sore hari ini Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati pemberian jemaat-Mu, sehingga pemberian ini membawa harum bagi nama Tuhan, kepujian hormat bagi nama-Mu, serta melewati ini juga Tuhan, untuk penata layanan yang ada di jemaat kami. Berkatilah selanjutnya kehidupan serta pekerjaan usaha yang kami miliki. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Mari kita iringi persembahan kita dari NKB nomor 129. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Indah mulia bahagia penuh. Bersandarkan lengan yang kekal.
Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah rumah tangga pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga Jemaat GKI Selat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama Bapak Ibu sekalian. Amin.